Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita iman, telah menganugerahkan kepada kita amal saleh, dan telah menganugerahkan kepada kita bertemu dengan Ramadan. Karena itu murni anugerah dari Allah, murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ini bukan karena kesolehan kita, bukan karena nasab kita, karena murni anugerah, murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita termasuk orang-orang yang maksimal di dalam menjalankan ibadah Ramadan yang berbarokah ini. Itu husnudzon kita. Itu husnudzon kita pada diri kita dan pada teman-teman kita. Kita mampu untuk menjalankan ibadah puasanya, kita mampu untuk menjalankan ibadah qiyam Ramadannya, bahkan di 10 hari. Yang terakhir kita memaksimalkan diri lebih daripada biasanya, yaitu di waktu-waktu malam, meskipun juga di waktu isya juga nggak mengapa, sama aja. Tapi kalau mengumpulkan antara waktu sholat dengan waktu sepertiga malam yang terakhir, maka cara umum itu lebih utama. Kemudian kita banyak menggunakan waktu kita untuk belajar di hari-hari Ramadan ini, dan semua aktivitas kebajikan kita yang lainnya, maka itu adalah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur kita adalah kita patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya akhwan? Kita sadari nikmat ini adalah nikmat yang jauh lebih utama dibandingkan dengan nikmat dunia. Jika semua nikmat itu wajib kita syukuri, maka nikmat akhirat itu jauh lebih wajib untuk kita syukuri, agar nikmat ini ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku pada kalian. Jika kalian kufur, maka azabku adalah sebuah azab yang sangat pedih. Kita juga berterima kasih akhwan, bersyukur kepada para ikhwah, kepada saudara-saudara kita yang menyiapkan tempat ini, telah menyiapkan makan sahur, dengan perjuangan mereka, dengan harta yang mereka miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan memberikan ganti yang lebih baik dunia dan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal perbuatan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa qiyamana wa salihah a'malina. Semoga Allah menerima puasa kita, qiyam Ramadan kita, dan semua amal-amal soleh yang kita lakukan. Itu poin yang pertama ya kawan. Poin yang kedua ya kawan, ini detik-detik akhir Ramadan. Jangan kalah, jangan sampai gagal di ujung Ramadan. Ramadan negeri kita berhenti nanti maghrib. Terakhir itu nanti maghrib. Kita sekarang masih di ujung Ramadan, dan sering yang Anda gambarkan adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Semuanya amal tergantung pada ujung pamungkasnya. Amal itu tergantung pada ujung akhirnya, dan kita belum sampai di ujung. Kita belum sampai di ujung. Ujung Ramadan kita adalah nanti maghrib. Tatkala matahari tenggelam, maka berarti kita itu keluar dari bulan Ramadan dan tidak perlu menunggu sidang isbat lagi. Kenapa ya Pak? Sidang isbat sudah nggak ada. Jadi dipastikan besok itu tanggal 1, karena bulan Hijriah itu hanya 2 kemungkinan, 29 atau 30. Makanya sidang isbatnya tadi malam itu diputuskan hari ini itu tanggal 1 Syawal ataukah tanggal 30 Ramadan. Ternyata oleh beliau Menteri Agama Negeri kita diputuskan hari ini adalah tanggal 30 Ramadan, berarti di besok dipastikan tanggal 1, karena tidak ada tanggal 31 dalam bulan Hijriah, tidak ada tanggal 31 dalam bulan Hijriah.
ini dalam ini perhitungan ini bulan Hijriah, dan tidak perlu ini ribut bahas masalah posisi hilal. Dipastikan ya Wan, nanti sore itu hilal tinggi. Kenapa? Dipastikan nanti sore itu hilal sekitar di ufuk 6 kalau nggak 7, itu udah tinggi. Kenapa ya Wan? Karena hilal kemarin sore itu di posisi 0, atau 1 derajat di bawah ufuk. Berarti besok atau berarti nanti sore kemungkinan di angka 6 atau 7, dan itu di atas genteng. Jadi itu ini di atas genteng. Jadi kenapa? Karena posisi hilal itu, besar kecilnya hilal itu tidak berpengaruh kepada tanggal, dan salah satu di antara tanda hari kiamat adalah intifahul ahillah. Salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah hilal itu gelembung, kayak koyo wis tanggal telu padahal saya tanggal loro, koyo wis tanggal loro padahal masih tanggal 1. Salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat itu intifahul ahillah. Tapi alhamdulillah nek kapan podo ini paling gak ribut. Nek kapan gak podo kuwi ribut. Jadi gak podo ya delok hilal ya. Jelas-jelas dari kemarin. Jadi yang semacam itulah ala kulli. Jadi besok dipastikan jadi itu keluar, nanti sore dipastikan itu keluar dari bulan Ramadan, dan tidak perlu jadi melihat posisi sidang isbat lagi, karena tidak ada bulan di atas 30 hari. Faridun azanillahu wa iyyakum. Salah satu di antara sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara pelajaran berharga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita di bulan Ramadan yang berbarokah ini adalah Allah tidak menginginkan kepada kita begitu selesai amal soleh langsung putus. Dan ini sunnatullah ya dalam semua syariat. Semua amal soleh yang besar, yang wajib, itu begitu selesai tidak ada yang langsung putus, tapi selalu direnteti dengan amal-amal yang lain. Lihatlah, ibadah yang tertinggi itu sholat 5 waktu. Tapi sholat 5 waktu yang fardunya itu nggak sendirian. Ono pembukaannya, ada pengikutnya, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Idul Adha, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu hari-hari yang mulia. Begitu selesai 10 hari pertama Dzulhijjah, nggak langsung berhenti, disusul dengan hari-hari tasyrik. Yang hari-hari tasyrik itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik itu hari-hari makan, hari-hari minum, dan hari-hari memperbanyak berzikir kepada Allah. Makanya rentetan 10 hari pertama Dzulhijjah rentetannya masih bersambung dengan hari-hari tasyrik. Kalau orang yang haji itu masih lanjutan, yakni amal ibadah haji, yaitu ayyamu mina, melempar jamrah 3 selama di hari-hari tasyrik. Kalau orang yang tidak sedang haji, maka masih bisa melakukan ibadah penyembelihan binatang korban di hari-hari tasyrik. Ramadan pun semacam itu. Ramadan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Tapi begitu selesai Ramadan, tanggal 30 Ramadan bulan ini, tidak secara otomatis langsung putus, langsung disusul oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung disusul dengan amal-amal yang lain. Pertama, zakatul fitr. Yang pertama, zakat, yakni al-fitr. Yang kedua, yakni apa? Takbir. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Yani walitukabbirullaha, yani ala, yani ma hadakum. Kalian itu sempurnakan hitungan bulan Ramadan, lalu susul segera dengan bertakbir kepada Allah atas hidayah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Keesokan harinya disusul dengan apa? Disusul yani dengan sholat Id. Yani besok disusul dengan sholat Id, lalu disusul dengan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu adalah rentetan dari ibadah Ramadan. Begitu berhenti
tidak langsung, yani tidak langsung berhenti. Yani sekali saya ada beberapa hal yang ingin Anda peringatkan yang berkaitan dengan yani ibadah-ibadah pasca Ramadan, yani persis, yani pasca yani Ramadan persis. Pertama, waktu wajibnya zakatul fitr itu nanti maghrib dalam mazhab jumhur. Waktu wajibnya zakatul fitr itu nanti maghrib nanti itu waktu wajib zakatul fitr, meskipun boleh untuk dibayarkan sebelumnya, boleh dibayar sekarang, boleh dibayar kemarin. Yang namanya bayar itu adalah dari muzaki kepada mustahik, itu bayar. Nek jenengan ngasihkan ke panitia itu belum bayar, itu namanya mewakilkan. Pahami titik ini ya, Wan? Yani ada anak pernah berfatwa itu dipelintir ya, kok pelintir atau disalah paham. Anak pernah ditanya, Ustaz, boleh mboten bayar zakat di awal-awal Ramadan? Anak katakan, kalau ke panitia boleh. Ini, antum bayarnya kemana? Ke panitia, Ustaz. Ke teman-teman itu panitia, boleh, nggak apa-apa. Ini, teman-teman sebagiannya ribut. Loh, kok boleh tuh, Ustaz? Ini, anak katakan, loh, pertanyaan antum apa? Bayar zakat ke panitia. Panitia itu bukan mustahik ya akhi. Panitia itu wakil. Jadi, Mas, iki zakatku, tolongku dibayarno ya. Ngono toh. Kan si wakil, belum nyampe ke mustahik. Jadi, sampai ke mustahik itu namanya bayar. Jadi ada zakat. Tapi begitu nyampe masih diwakil, maka itu masih di posisi wakil. Kecuali kalau panitianya itu amil, sedangkan panitia zakatnya antum itu nggak amil, panitia. Ini panitia kan wakil itu berbeda nih. Amil itu petugas resmi negara yang memang ngurusi zakat mal dan zakat fitr. Sedangkan panitia, sedangkan zakatul fitr itu kan dibentuk 3 hari sebelum sholat, engkau bersolat. Yani bubar, kupatan terus bubaran, ngono toh. Mangan-mangan pembubaran panitia. Orang pembubaran amil ya, Pak. Orang pembubaran amil. Jadi semacam itu. Kembali pada titik masalah. Lah, apabila jenengan sudah ngasihkan ke mana ya? Sudah membayar atau memberikan kepada panitia, kepada wakil, maka anak katakan kalau nanti sebelum maghrib ada anggota keluarga baru, maka wajib dizakati. Gambarannya pripun, Ustaz? Antum punya istri hamil, antum punya istri 1, anake 2, misalkan dunia. Wis bayar 4, bayari kemarin. Bayari itu ini kemarin. Lah qaddar Allah, lah kok lahir? Engkau misalkan nanti asar lahir, maka bayi ini ketemu waktu wajibnya zakatul fitr. Jadi sebelum maghrib dia sudah ada di muka bumi, maka wajib dibayar. Jadi wajib untuk dibayar. Itu aja ya, yang berkaitan dengan masalah zakatul fitr. Dicermati jadi masalah itu ya, meskipun ini kasus jarang sih, kasus semacam itu jarang, tapi yang penting kalau sampai ada anggota keluarga kita yang baru lahir, maka jadi wajib untuk dibayarkan zakatnya. Adapun kalau lahirnya itu ba'da maghrib, maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Kenapa? Karena dia lahir setelah lewat waktu wajib. Dia lahir setelah lewat ini waktu wajib dalam madhab yani jumhur, yani para ulama kita. Baritan azanillahu yani baritan azanillahu wa iyyakum. Begitu juga yani dengan kalau ada masalah hari-hari ini, yani ada satu fikih yang yani mulai dari tadi malam di HP anak pertanyaan yang serupa. Ustaz, kalau dititipi bayar zakat, Ustaz. Nggih. Terus lah sing titip niku budal umroh.
tak serahkan kapan zakat ini? Tak serahkan kapan zakat ini? Serahkan sebelum pembayar zakatnya sholat Id. Berarti? Berarti sekarang Ba'da subuh ini langsung dibayarkan kepada mustahiknya. Kenapa? 4 jam lagi mereka sholat Id. 4 jam lagi mereka sholat Id. Kenapa? Ya itu 4 jam lagi tuh. Sekarang kita jam 5. Berarti mereka bisa jam 1. Jadi mereka disaudikan usia jam 1. Dan 4 jam lagi mereka sudah sholat. Sedangkan hukum asal yang namanya zakat itu, jadi yang namanya zakat itu dibayarkan sebelum yang zakat itu sholat Id. Jadi sebelum yang zakat itu sholat Id. Dan itu bagi panitia yang mana salah satu di antara yang bayar zakat itu sekarang sedang umrah, maka pagi ini juga dibayarkan. Dilihat datanya. Sopo sing budal-budal umroh, jadi sing budal-budal umroh itu yang dibayarkan zakatnya, karena ini berkaitan dengan fikih dibayarkan zakat sebelum sholat. Ya karena mereka mendahului kita 1 hari. Jadi mereka ini mendahului kita satu hari. Di titik itu bagi panitia. Yang kedua ya, masalah berikutnya. Ini masalah berikutnya. Apabila dalam kasus ini, jadi misalkan ada orang yang kepingin dikasih zakat, lah kok ternyata wonge apa rawono, misalkan jenengan kepingin ngasih zakat pada seseorang, ternyata orangnya budal umroh, dijak tapi ya gak wong sugih, jadi orangnya itu orang miskin, dijak karo tanggane budal berumroh, kita kepingin ngasih apa orang yang zakat nyeni tersebut, sedangkan wonge nggak ada, maka antum telepon yang mau dikasih zakat. Antum telepon dikasih zakat, Mas, ini ana mau ngasih zakat fitrah kalau jenengan gak ono, jadi jenengan nggak ada, jenengan wakilkan ke siapa? Ana serahkan zakat ini kepada beliau, jenengan wakilkan ke siapa? Sehingga terjadi akad taukil, jadi dia ya ampun tak hubungane sapa ponakanku, ini hubungane ponakanku, mantun tak hubungi ponakanku, jenengan mangke paringaken teng ponakanku. Tatkala menyerahkan itu berarti antara jenengan sama wakilnya mustahik, dan itu sudah terjadi akad. Kenapa? Dia itu adalah wakil. Sedangkan kalau tak kayak notong dewe lah langsung tanpa taukil, maka itu nggak sah. Kenapa? Kan butuh wakil, dan taukil itu butuh akad. Taukil itu yani butuh akad. Oh sampean ngek karo tangga ni, Mas sampean wakili tangga sampean yo. Iku kepiye ngono yo. Taukil itu antara muwakil dengan wakil. Muwakil itu yang menerima, wakil itu yang diamanati, itu yang harus diserahkan yani zakat yani kepada dia. Dan kaidah hukum taukil itu adalah kaidah ini harus diakadkan. Nah, akad zaman sekarang kan gampang, pakai WA, Mas, ono sing arep ngekek aku zakat, sampeyan trimo yo. Oke, beres pisan. Dadi ngono tawakil. Jadi gambarnya semacam itu. Paringin asani Allahu wa iyyakum. Fikih yang kedua adalah tentang fikih tentang takbiran. Takbiran dalam mazhab jumhur para ulama dimulainya nanti maghrib. Ini karena kaidah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukabbirullaha 'ala walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum." Sempurnakan hitungan puasa Ramadan, langsung apa? Takbir. Jadi langsung ini bertakbir. Jadi nanti begitu tenggelam matahari dan berhenti dengan sholat Id besok. Ini berhenti dengan ini sholat ini id besok. Itu takbir untuk sholat hari raya Idul Fitri. Takbir ini payatan azanillahu yani wa iyyakum. Ada 2 cara pandang para ulama. Sebagian besar para ulama mengatakan takbir ini takbir mutlak. Takbir ini takbir mutlak karena perintahnya Allah, walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Hendaknya kalian itu bertakbir
yani bertakbir mengagungkan nama Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Bagaimana caranya? Tidak Allah sebutkan. Tidak ada dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bagaimana lafaz takbir. Tidak ada dalil dalam As-Sunnah yang menunjukkan bagaimana lafaz takbir. Yang ada itu adalah beberapa lafaz takbir dari para sahabat. Jadi yang ada itu beberapa lafaz takbir dari para sahabat. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan 2 riwayat. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Yani Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali kayak tadi. Atau ya bahkan riwayat lain saya ingatkan riwayatnya Hudzaifah. Allahu Akbar kabira. Yang keempat yang keempat. Jadi, dari sini kemudian muncul 2 sisi pandang para ulama. Sebagian besar para ulama mengatakan berarti kalau begitu takbir ini sifatnya mutlak. Sifatnya mutlak itu monggo-monggo kersa lafati pokoknya takbiran. Monggo-monggo kersa lafati pokoknya takbiran. Karena perintah Allah itu perintah mutlak. Walitukabbirullah. Hendaknya kalian itu bertakbir kepada Allah dan tidak ada teks, tidak ada nas yang menunjukkan lafaz takbir itu semacam apa. Yang ada hanya contoh-contoh dari para sahabat. Itu pun lafaznya beda-beda, menunjukkan pokoknya bebas. Jadi pokoknya bebas. Dan ini mazhab jumhur. Dan ini yang berlaku sekarang di dunia. Makanya kayak di Haramain Syarifain itu pun takbirnya pun ya neko-neko toh. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, sallallahu wasallam sih lafaz ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Ngono toh? Lafaz takbir. Lafaz yani takbirnya mereka ada selingan lafaz-lafaz yani semacam itu. Ini itu disebutkan oleh para ulama. Imam Syafi'i rahimahullah dalam Al-Um juga menyebutkan lafaz takbir itu. Alasannya karena takbir mutlak. Pokoknya takbiran. Takbiran. Hanya ada sebagian para ulama yang memang mengatakan contohnya tokoh sahabat ngono yo sikuai ya. Contohnya tokoh sahabat yang ngono yo iku wae. Cara pribadi ya kawan. Cara pribadi jadikan ini masalah yang longgar. Jadikan ini ya kawan masalah yang longgar. Jadi ini tuh masalah fikih berawal dari kaidah usul fikih kemutlakan ayat walitukabbirullah, keumuman ayat walitukabbirullah. Apakah bisa dikhususkan dengan perbuatan sahabat ataukah perbuatan sahabat itu hanya contoh dari perintah takbir? Ini rata-rata ulama mengatakan perbuatan sahabat itu hanya contoh. Jadi hanya contoh. Tapi dalam masalah semacam ini ya kawan, tergantung komunitas antum sih sebenarnya. Kalau komunitas antum iku wis ojo neko-neko kemarah dibitahno karo kanca-kanca sampean. Jadi lain kawan. Kemudian komunitasnya itu ya wis biasa pakai Allahu Akbar kabira, yus melok-melok wis. Nyantai ya, Man. Dalam masalah fikih yang longgar itu gawe longgar ben gak nyesek dodone. Yani ben gak masalah-masalah yang semacam itu. Itu yani fikih takbir. Jadi adalah fikih takbir. Adapun besok salat Id besok itu syuruk jam berapa? Sekarang? Salat Id itu dimulai dari 10 menit setelah syuruk. 10 menit setelah terbitnya matahari. 10 sampai 15 menit setelah terbitnya matahari. Syuruk sekarang jam 5:34. Ya, yakin satu. Sekarang jam 5:34. Berarti salat Id paling cepat dimulai jam 5:45. Jam 5:45 benar 5:50. Jam 5:45 lah. Jam 5:45 itu dimulai salat Id. Adapun kalau jam 5:30 sudah dimulai, maka itu belum boleh melakukan salat. Adapun kalau ada panitia yang mengumumkan jam 5:30 salat, maka yani monggo diumumkan aja kok. Ben cepet-cepet tekane, salatnya tetap jam 5:45. Jadi salatnya tetap jam 5:45. Kenapa? Jam 5:30 itu matahari belum terbit. Jadi matahari belum terbit. Sedangkan waktu sholat Id itu waktu sholat duha. Dan waktu sholat duha dimulai dengan terbitnya matahari
matahari agak naik. Setelah syuruk ya, setelah syuruk matahari agak naik. Karena kalau nggak salah di alun-alun Sedayu pengumumannya jam 5.30. So anak khusus kuat. Paling pengumuman wae jam 5.30. Engko prakteke paling yo jam 5.45. Prakteke paling yo jam 5.45. Hanya untuk teman-teman yang ini jam 5.30 tenanan dimulai, tolong diomongi panitia ini. Tolong diomongi panitia ini jam 5.30 tepat kok dimulai. Tolong diomongi imami. Ustaz, piye carane Ustaz ben rotok mundur sithik ngono. Mau ngatur apa nih? Mau ngatur speaker nih? Mau ngatur apa? Jadi ben agak mundur sedikit sampai jam 5.45 baru dimulai sholat. Ini baru dimulai sholat karena berkaitan dengan waktu sholat. Ini kaitkan dengan waktu sholat. Dan sudah maklum ya, sering anda ulang-ulangi. Setelah sholat Idul Fitr, maka yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW itu dua. Satu, saling mendoakan untuk agar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Lafadznya monggo kerso, carane monggo kerso. Carane lafadznya monggo kerso, taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Nggih. Atau biasanya wong Jawa ngono, wong kita itu taqabbalallahu minna wa minkum terusane taqabbal ya gani, semoga-moga lah karepmu. Semoga jadi kan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kita, amal jenengan, amin. Ngono kan? Atau taqabbalallahu minna wa minkum, nggih, sami-sami ngono. Kan gak mau toh, suka bahasa Arab suka bahasa Jawa. Atau taqabbal ya karim, semoga-moga sakarepmu. Pokoke jadi atau dibaleni taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, muter-muter kok. Atau wa iyyakum, karep-karepe semono kok. Itu kan lafaz lafaz doa. Itu kan lafaz saling mendoakan. Atau dengan gaya baru, pakai itu flyer yang itu loh, jadi status itu loh, statusnya. Itu kan taqabbalallahu minna wa minkum gaya baru. Serapo. Jadi kan itu masuk dalam hitungan. Atau di WA-kan ke semua nama yang ada di HP-nya tuh. Di WA-kan semua nama jebret masuk kabeh ngono. Sembuh sapa wae. Dan yang semisalnya itu masuk dalam apa ya? Taqabbalallahu minna wa minkum, saling mendoakan. Yang berikutnya adalah izhar as-surur. Izhar as-surur itu menampakkan apa? Kegembiraan. Izharus surur itu menampakkan kegembiraan bahwasanya kita sedang berhari raya. Kita sedang berhari raya. Menampakkan gembiraan terserah. Itu masalahnya urf. Masalahnya itu adalah masalah urf, adat istiadat masyarakat setempat. Adat kita adalah peluputan, saling kunjung, menyediakan makanan yang lebih daripada biasanya. Akeh jajane mangan yo gak keresean tapi opo. Yes, itu termasuk di antara sunnah izhar as-surur. Kalau kemudian di beberapa daerah adatnya mereka izhar as-surur itu dengan reuni keluarga, istilahnya halal bihalal. Atau apalah monggo kerso nama aja kok. Kan cuma sekedar nama tuh, reuni keluarga. Daripada lu ngorono jadi parani rono. Lu ngorono jadi parani rene. Gak ketemu ya. Akhirnya disepakati keluarga fulan dari mulai dulur ponakan ini kumpul jadi satu. Sesuk Senin tau, misalkan hari Kamis isu atau hari Kamis malam, wis kakek kunjung-kunjung kumpul jadi satu, sepakat. Ini kan malah penak. Ngono kok dibitah nek kepiye ngono. Jadi ya semacam itu daripada rono. Nah, jenengan terlambat, kita nembe mau ngedal, gak ketemu nih. Sesuk ngono, ra ono nih. Repot ya, Mas. Karena itu adalah adat ya, Mas. Adat. Intinya itu adalah izharus surur. Izhar as-surur. Masalah ya, Mas. Bagaimana dengan kupatan, Ustaz? Kalau kupatan itu murni izharus surur, monggo. Murni izharus surur. Ben ono nuansa apa ya? Hari raya semanganane ojo sego terus tapi kupat. Manganane ojo tahu terus tapi ayam apa-apa. Sekitar gitu-gitu aja. Kalau itu masuknya dalam izharus surur. Tapi kalau kupat itu dianggap sebagai satu
syariat, nah itu baru masalah. Kalau kupat itu dianggap sebagai sebuah syariat, itu baru masalah. Kenapa? Sejarah kupatan itu pernah diingkari oleh para ulama karena itu dulu dijadikan sebagai syariat. Itu namanya Idul Abrar. Id al-Abrar. Jadi dulu adatnya para ulama pada zaman dahulu ya, Id itu sing rame kupatan. Jadi para ulama kita pada zaman dahulu, generasi-generasi yang dahulu itu bersolat Id ini besok ya sholat Id, terus wis guna acara apa? Mulai turun, terus tanggal 2 mulai posone. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lah, rame-rame nih itu malam 8 dan tanggal 8 nih. Itu yani mereka mengistilahkannya dengan Idul Abrar. Yani ite wong sing soleh-soleh. Kenapa? Berposo Ramadan terus wis tuntas poso Syawal. Ini Idul Abrar itu mengalahkan Id aslinya, Id fitrnya. Itu yang dibid'ahkan oleh para ulama. Itu yang jadi Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa tatkala beliau ditanya tentang Idul Abrar, beliau mengatakan itu bid'ah, jelas-jelas bid'ah. Karena itu membuat hari raya baru. Itu membuat hari raya baru dalam agama. Yang aslinya yakni puasa Syawal itu bisa sampai akhir, monggo di awal, monggo di tengah, monggo di akhir, monggo digabung, monggo dipecah, monggo. Tapi kemudian ada satu syariat baru namanya hari rayanya itu setelah itu. Bisa jadi penggagas ide itu karepe ngono bener, tapi ini kebablasan. Yani karepe ngono kan bener tapi malah kebablasan dan itu masuk ranah syariat. Di titik itu jadi bid'ahnya. Tapi kalau itu tidak masuk dalam ranah syariat, hanya lumrah negeri kita jenenge menu hari raya itu kupat. Terus kalau rode, ini apa? Rode, kari, saropo lah, menu sekedar itu menu. Ya sebar, aku kan ada protes kalau sopo gitu kan. Aku jadi hari ini loh, hari ini terus membelikan ke pasar, beli janur, beli itu loh. Beli janur kan ya. Oh sombong yang protes, Ustaz kok tumbas janur? Iya, baik kupat loh. Hukumnya kupat kan bid'ah Ustaz. Kok bid'ah atau halal atau thayyibah? Bid'ahnya mana ya? Bid'ahnya di titik mana? Ini halal thayyibah, murni hanya sebagai menu negeri kita. Menu negeri kita. Kayak menu sarapane wong Sidayu. Apa? Enggak, nih menu sarapan di wong daerah Jakarta kan nasi uduk. Nih wong daerah Blitar kono itu pecel. Nih daerah Sedayu nasi kucing. Nasi kucing. Kok ngono ya, Wan? Adat ya, Wan, adat kebiasaan negeri kita kalau hari raya itu jadi kupat. Jadi hari raya kagum kono kupat yo lontong, wis ngono wae. Ya, lah, tapi kalau itu dijadikan sebagai satu syariat, pas rentetan ibadah yang semacam itu, yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Makanya kalau kupatan itu terjadinya sekarang, besok maksudnya itu, nanti tuku kupat dan macam-macam dan untuk dimasak, titik itu jelas tidak ada masalah. Tapi kemudian itu kan nanti, itu yang sejarahnya pernah bermasalah. Tapi melihat sekarang kupatan itu wis gak lagi Idul Abrar. Idul apa ngono ku gak jelas. Wong sing kupatan iki kono sing poso. Sing kupatan kan kono sing poso ta saiki gitu. Sing kupatan kono sing poso ana jadi ragu-ragu memandang apakah itu masih dimasukkan di Idul Abrar atau tidak. Karena memang sejarahnya itu kupatan itu kan dibid'ahkan oleh para ulama. Ya karena rentetannya itu tadi ya gambarnya semacam itu. Dan kalau ana mengatakan sebaiknya setelah tanggal 1 Syawal itu jangan puasa. Kenapa? Puasa itu ibadah yang longgar, sedangkan hari-hari mepet hari raya ada ibadah lain, yaitu ibadah idharus surur, ibadah menampakkan kegembiraan, terima tamu,
yo nemani tamu dan macam-macamnya, maka di titik semacam itu kemudian kita menampakkan kesenangan dengan adanya tamu itu lebih utama. Toh apa? Puasanya itu masih bisa ditunda sampai di tengah-tengah Ramadan, tengah-tengah Syawal sampai di akhir di akhir ibadah ibadah Syawal. Nah, ini beberapa hal ya akhwan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan fikih hari raya. Ini berkaitan dengan fikih raya yang akan kita hadapi pada hari ini. Ada masalah ya? Di sebagian tempat atau orang-orang untuk menerima dan menyerahkan zakat fitri itu mereka minta kayak akad gitu. Ngomongnya itu entah doa atau apa yang menerima dan memberi itu ada, apakah ada sebenarnya? Pertama, kalau jadi memberi itu memang harus mengatakan bahwasanya ini zakat gitu ya. Jadi agar yang diberi itu tahu bahwasanya ini tuh enggak weh-weh, tapi zakat, dan orang yang diterima yang diberi itu tahu bahwasanya dia itu berhak menerima untuk menerima zakat. Karena zaman sekarang itu panitia bingung. Arep bagi sing diloncati sapa wae dipres ngono wae. Kan ono bisa dibagi zakat itu. Terus pokok hitungane sak RT wong omah pira pres ngono wae. Dibagi padahal wong sugih. Ono wong sugih. Yani fakir gak, miskin gak, amil gak, mu'alaf gak, ibnu sabil apa meneh ngono ya. Sabilillah yo gak, ngene gak, berarti kan enggak berhak. Maka yang diterima itu, yang dikasih itu monggo diterima, tapi wajib untuk diberikan kepada yang berhak untuk menerima zakat tersebut, yang wajib untuk menerima zakat tersebut. Karena itu adalah zakat. Yang kedua, bagi yang menerima dianjurkan, bukan disyaratkan ya. Dianjurkan untuk mendoakan. Rasulullah SAW tatkala menerima zakat dari Abu Aufa, salah satu sahabat, maka beliau mendoakan yang menerima atau yang memberi zakat itu dengan ucapan beliau, Allahumma salli ala Abi Aufa. Ya Allah, berkaitilah, anugerahkanlah kebaikan kepada Abi Aufa, Abu Aufa keluarganya. Maka bagi panitia zakat doa ini dihafalkan ya. Tapi ojo Abu Aufa kabeh. Ojo Abu Aufa kabeh. Abu Aufa iku sing bayar zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa? Jenenge Pak Joko ngono ya. Yen Allahumma sholli ala Ali Joko atau ala Ali. Wis gak usah banter-banter ya. Ini kaca. Nggih. Nah, Ustaz. Adakah keutamaan kita berikan zakat itu ke amir atau langsung ke mustahil? Apakah ada keutamaan? Jadi pertama Ustaz, kepanitia itu status hukumnya itu wakalah. Kepanitia itu status hukumnya itu wakalah. Kalau diberikan kepada orangnya langsung, status hukumnya itu adalah langsung diberikan. Ada az-zakah. Dua-duanya sah. Dua-duanya itu sah. Hanya titik masalah yang muncul adalah kalau pertanyaannya mana yang lebih utama. Mana lebih utama? Mana yang lebih utama itu dilihat dua kondisi. Secara umum diberikan langsung bagi Anda lebih utama. Secara umum ya, diberikan langsung bagi Anda lebih utama. Kenapa? Karena dia bisa memilih orang. Dan bisa jadi orang itu adalah orang yang dia tahu sekali butuh zakat. Dia itu butuh zakat. Kalau dia berikan kepada salah satu kerabatnya, maka punya nilai lebih. Itu sedekahun wasilah, zakat dan menyambung hubungan kekerabatan. Kalau dia itu misalkan berikan kepada temannya, itu punya nilai lebih, yaitu dia itu zakat sekaligus mempererat persahabatan. Kalau dia berikan sama tetangganya, itu punya nilai lebih, yaitu zakat sekaligus ikram al-jar, memuliakan tetangga. Jadi kalau dia memberikan langsung, maka itu ada nilai-nilai lebih yang tidak dimiliki kalau diberikan kepada panitia. Tapi bisa jadi dalam satu dua kondisi diberikan kepada panitia lebih utama. Kenapa? Ben roto, misalkan gitu ya. Jadi ben ijtihad dari masyarakat setempat, yani para warga desa Ngoloan, monggo nggih nek zakat dititipaken mawon teng panitia agar nanti bisa
ditatakan, khawatire wonten sing asal kata, wonten sing gak dapat, misalkan gitu ya. Akhirnya dengan itu kemudian pemerintah desa atau tokoh masyarakat itu menghimbau semacam itu di titik-titik semacam itu. Ini bisa jadi kepanitia itu lebih utama. Tapi dua-duanya itu sah. Ini mirip-mirip dengan udhiyah ya, kawan. Hukum asal udhiyah itu kan gonok panitia ya. Hukum asal udhiyah itu kan gonok panitia. Makanya gak ono terus fikih panitia zakat itu ono sama Rasulullah itu. Jadi Anda coba cek semua kitab fikih lah gonok fikih panitia zakat, panitia korban maksudnya itu. Fikih panitia korban itu nggak ada, karena di zaman Rasulullah SAW itu nggak ada panitia, jadi nggak ada panitia. Orang pulang nyembelih, dipotong-potong, bagi-bagi dewi sudah, jadi selesai di zaman itu. Tapi kemudian sejak anak lahir, panitia itu adalah itu sono. Sejak anak lahir panitia adalah itu ana. Husnuzon kita, bahwasanya para ulama-ulama negeri kita itu adalah agar, jadi siapapun yang berkorban itu dikumpulkan lalu yani dibagi agar merata kepada masyarakat yani yang ada di daerah tersebut. Dilihat dari tinjauan ini maka memberikan kepada atau diwakilkan kepada, statusnya itu kan wakil toh, diwakilkan kepada panitia itu lebih utama karena ada nilai lain yaitu meratanya daging kurban tersebut. Lah kalau memang fikih zakat semacam itu, karena fikih zakat sama fikih kurban itu jelas berbeda. Jadi titiknya mana ya, Mas? Fikih korban kabeh wong Arab daging. Sedangkan fikih zakat koyo kok iso ono to wong Arab beras. Jadi fikih zakat wong golokan kan. Ono to sing aku kok durung di kayak ini zakat fitrah ya ono to kira-kira. Sik ono to. Wong koyo ngono di daerah sini masih ada to? Ada tapi nek daging kan roto. Ini roto, anak-anak aku bin, toko kono aku durung teko piye ngono. Gak bener bocah-bocah itu. Kan biasa itu oleh dari sana. Ini durung teko itu dia rasani karena bocah-bocah itu. Bin toko kono aku durung oleh piye wis. Ini. Ya ala kuwi Evan. Itu kalau udhiyah. Ana lebih cenderung kalau udhiyah itu diserahkan ke panitia karena itu lebih maslahat. Tapi kalau zakatul fitr cara pribadi Anda lebih cenderung untuk diserahkan langsung, kecuali kalau jaringan malas kalau panitia beres. Ya, tapi itu sangat lihat pada kondisi yang Anda lihat, sangat lihat kepada ini kondisi. Wallahu alam. Yang penerima zakat itu apakah sama? Zakat mal dan zakat penerimanya itu sama? Dalam mazhab jumhur para ulama, penerima zakat fitrah dengan zakat mal itu sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum akhir. Dalam mazhab jumhur para ulama. Dalam mazhab jumhur yani para ulama itu sama. Hanya sebagian ahli ilmu mengatakan itu khusus bagi apa? Itu khusus bagi yani fakir dan miskin. Cara pribadi Anda lebih cenderung untuk mengatakan penerima zakatnya itu sama, hanya diutamakan fakir miskin. Yani hanya diutamakan untuk fakir miskin, lebih diutamakan untuk fakir miskin. Wallah. Jadi sebagian lembaga-lembaga pendidikan itu mengajukan santri-santri atau di tempat itu untuk menyerahkan zakat di pertengahan Ramadan. Nah, terus mereka itu menyebarkan setelahnya hampir sekitar tanggal 25 Ramadan. Itu gimana tuh? Anda katakan tadi ya, kalau misalkan ya sekolah itu kan liburnya tanggal 15 misalkan. Sekolah misalkan liburnya tanggal 15 Ramadan misalkan. Itu sama via sekolah minta santri-santrinya, siswa-siswanya untuk memberikan zakatnya dia, bukan zakatnya keluarga. Berarti satu sok ke sekolah, nanti pihak sekolah yang bagi. Tatkala siswa itu berikan kepada panitia di sekolah itu belum bayar, itu namanya taukil, mewakilkan. Yani Pak niki mungkin jenengan tolong bagikan, nulis akati kira-kira ngono lah, itu masih taukil. Itu dibayar dari awal Ramadan nggak ada masalah, karena belum nyampe ke mustahik. Nah, yani yang namanya bayar itu kalau sudah sampai ke tangan
mustahik. Maka nasihat anak bagi para panitia untuk baginya itu paling cepat 2 hari sebelum Id, untuk keluar dari perdebatan para ulama. 2 hari, kalau bisa malam hari raya, kalau bisa itu malah jadi di malam, jadi hari raya, atau sehari sebelum hari raya, 1 hari 2 hari sebelum hari raya. Kalau dengan gambaran antum tadi itu dibayarkan pada tanggal 25, maka hukumnya adalah yani santri tadi itu bayarnya tanggal 25, karena tatkala masih di tangan wakil itu masih wakil, masih belum terbayarkan. Jadi masih belum terbayarkan, masih di tangan wakil. Hah? Sah nggak ada masalah. Allah. Nih. Berkaitan dengan tadi panitia yang memberikan zakat fitrah ke masyarakat. Kemudian orang tersebut ternyata tidak di rumah. Tidak di rumah. Nah, misalnya kita bagikan malam, kemudian orangnya tidak di rumah, rumahnya kosong, terus dititipkan ke tetangga. Sedangkan tetangganya kan nggak tahu orangnya ini pulangnya sampai kapan. Kira-kira seperti itu gimana? Terus yang kedua, ada yang tanya mengenai fidyah, kan? Membayar fidyah mungkin karena orang tersebut sudah sepuh atau tidak mungkin itu ini terus kemudian ya itu prosesnya gimana, kenapa itu fidyahnya tadi? Baik, untuk masalah yang pertama itu titik masalah yang Anda katakan tadi. Jadi panitia itu adalah wakil, dan al-wakil itu hukumul muwakil. Wakil itu adalah hukum dari muwakil. Jadi sebenarnya tatkala beliau itu bayar, menyerahkan itu ke ke rumah, jadi ke rumah, jadi maka itu di rumah yang situ ada penghuninya. Karena kalau ada penghuninya, yakin meskipun dodok-dodok gondok wongi, itu insya Allah ngusak jam telang kan salah datang jadi orangnya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, antum serahkan kepada tetangga. Antum serahkan jadi kepada tetangga, tapi yakinkan ke tetangga itu untuk sudah nyampe berita ini kepada penerimanya. Jadi Pak, nong itu ditelepon bisa turunnya sholat, diteleponkan kalau ada zakat dari masjid, agar dia bisa menerimanya. Kalau tidak disambungkan, yang lahir bagi Anda berarti zakat itu diterimanya setelah sholat. Jadi setelah sholat. Atau kalau jamaahnya itu bisa terbatas gitu ya. Misalkan masjid yang di kampung itu kan saya nerima zakat kan paling ya keluarkan gitu aja, orang-orang semacam itu. Disampaikan pada waktu hari-hari tarawih yang terakhir itu, jadi kita mau bayar zakat yang jenengan nggak ada sampai hari raya nggak ada, tolong dititipkan, diwakilkan ke siapa untuk menerima zakatnya. Tapi secara umum insya Allah nggak ada masalah. Jadi karena hubungan zaman sekarang itu gampang, jadi dititipkan tetangganya, tapi pesan nih agar menyampaikan itu kepada orangnya agar dia bisa menerima dengan akad tersebut. Jadi dengan akad tersebut sebelum sholat. Atau gitu. Ribetin panitia. Dolek nomor telepon barang. Jadi nomor bisa aktifnya Kak. Centang hiji terus kalau sesuk. Kalau lewat sholat kan ini nggak sah. Nggak sah dalam madhab jumhur. Yani kecuali dalam Hanabilah sah selagi masih 1 hari itu sebelum tenggelam matahari. Ini mufradat Hanabilah. Wis cocok kakek bermadhab sebagai sampai sholat hari raya. Adapun fidyah, yani fidyah itu bagi orang yang tidak berpuasa dan tidak memungkinkan untuk mengkolok puasa. Dan kolok puasa itu sampai setahun, sampai Ramadan yang akan datang, maka bayar fidyahnya. Bayar fidyahnya maklum bagi kita bahwa bayar fidyahnya itu 1 porsi makanan, ta'amu miskin. Yani orang miskin yang diberi sama 1 porsi makanan. Kalau makanan matang ya 1 porsi, nasi, lauk, air, nasinya mengenyangkan. Ini tukokno sego ngono ya 15.000. Ya. 20.000 kakeknya. Ya 20.000 sekarang minumnya lah. 15.000 sekarang minumnya.
Ini sekuat setayu itu kan 4.000-an toh. Ini wah aku sering tuku 4.000-an. 4.000-an itu tapi gak wareg. Tuku telu kan 12.000. Nih terus nah apa itu airi 3.000. Wis 15.000 lah. 15.000. Itu semacam itu, dan itu untuk 30 orang kalau Ramadan 30 hari, 29 orang kalau ini itu, dan sekali makan ya, sekali makan. Ini sekali makan. Makanya dulu Anas bin Malik, Anas itu kan umurnya 100 sekian. Pada waktu beliau sudah sepuh, gak bisa puasa, maka di akhir jadi begitu apa ya, setelah selesai Ramadan, awal-awal Syawal, beliau itu buat acara makan-makan, masak wake, terus ngundang tonggo-tonggo isi miskin-miskin. Dihitung 30 kongkon mangan wis beres. Ini kongkon mangan wis beres. Semacam itu. Kalau diberikan ke pesantren Ustaz, dikasihkan ke santri, wajib ditulisi. Ini fidyah. Yang merasa miskin silakan ngambil. Jadi nggak ada yang ngambil ruwet ya. Yang merasa ya simbol lah kan harus orang miskin ya, ta'amu miskin lah. Kan wong tua nih soke sejupuk nasi fidyah tapi oh. Bisa makanan matang, bisa beras. Kalau beras itu ya standar untuk dibuat makanan matang bisa. Standar misalkan gambarannya, satu orang makan itu kalau beras berapa liter? Satu orang sekali makan 0,5 liter, gak sampai seperempat, gak sampai. Makanya kan para ulama kita itu menetapkannya 1 mud. Fidyah itu 1 mud makanan. Kenapa? 1 mud itu kan sekitar 700 gram tuh. Sekitar 700 gram. Anggaplah 1 liter wis kayak gampang-gampangan. 1 liter kan kita 700 graman itu. 1 liter. Sing sak jumbute gawe mangane, sisane anggaplah gawe lawuke. Anggaplah gawe setengah sok. Ya rabu lah, anggaplah setengah sok. Malah enak kalau setengah sok. Kalau setengah sok berarti 1,5 kilo. 1,5 kilo piro regane 1,5 kilo? 15.000. Ya sekitar itulah pokoknya. Kisarannya kita tuh 15 ribuan. Kalau ngasihkan uang, antum harus pastikan orangnya diomongi. Pak, ini uang fidyah harus dibelikan makanan, dan antum yakin orang itu amanah. Kan itu kon rokok. Terus duit fidyah kon rokok. Jadi pertama antum harus omongi kalau ini uang fidyah. Yang kedua antum yakin orang itu akan menggunakan itu untuk makanan. Makanya anak sebenarnya nggak nganjurkan kalau ngasihkan uang. Kenapa? Siapa bisa jamin kalau uang itu dipakai untuk beli makanan? Oh nggih Pak, nggih Ustaz. Kalau dibahasakan beras kan enak tau ya. Tapi lali. Tele dompet tukang rokok. Tambah ruwet kabeh. Nggih. Orang yang bertahun-tahun nggak puasa terus kemudian dia tahu dengan tak puasanya gimana? Orang yang tidak puasa Ramadan itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang nggak puasa karena uzur, dan ini jelas. Uzur itu ya karena sakit, karena safar dan macam-macam, maka fikirnya jelas. Yang kedua, orang yang tidak puasa tanpa uzur syar'i. Orang yang nggak puasa tanpa uzur syar'i. Orang yang nggak puasa karena uzur syar'i, tanpa uzur syar'i itu ada 2 kemungkinan. Jadi tadi berapa? Orang nggak puasa itu ada 2 kemungkinan, karena uzur syar'i dan tanpa uzur syar'i. Itu yang pertama ini jelas. Itu yang kedua, yang tanpa uzur syar'i. Orang yang tanpa uzur syar'i ini terpecah dua. Tanpa uzur syar'i dan ketahuan berapa harinya, kapan saja dia nggak puasa, jelas gitu. Satu Ramadan ini dia itu jadi nggak puasa ping 5 paling,
tanggal ini dia itu nggak puasa. Kenapa nggak puasa? Ngelak ini mangenai. Terus sekarang taubat. Sekarang itu taubat. Itu namanya tanpa udzur syar'i dan ketahuan. Dia itu jumlahnya ketahuan. Jumlah harinya itu ketahuan. Yang kedua, tanpa udzur syar'i dan gak jelas. Sekolah niku tiyang nakal Zat. Biyen niku mboten nate poso. Wis arep poso niku arang-arang ngene. Yani jarang-jarang nek gelem nggih poso, gak gelem nggih mboten poso. Nah pripun? Nah, jenengan gak poso pirang tahun duka. Nah, gak poso pirang dina duka. Wis pokoke gak jelas kan ya. Yani gak jelas. Untuk yang kedua itu pasti tidak ada qadha. Kenapa? Ya nggak tahu. Qadha itu butuh niat. Qadha itu kan mengganti, butuh niat. Ini ganti ini sana. Lah niatnya nggak mungkin. Ini dalam kondisi semacam itu tidak ada jalan kecuali bertaubat, memperbanyak taubat kepada Allah dan memperbanyak puasa sunnah untuk menggantikan puasa yang hilang dari puasa wajib. Adapun untuk yang pertama tadi yang tanpa uzur tapi jelas, itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Mazhab jumhur para ulama wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Kenapa? Karena dianggap utang. Karena dianggap utang. Mengikuti kaidah umum fadainullah ahaqqu an yuqdha. Yani bahwa hutang Allah, hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar. Hanya sebagian ahli ilmu mengatakan, yo nggak ada kewajiban untuk mengqadha, wajibnya bertaubat. Ini masalah usul fikih yang panjang. Itu masalah usul fikih yang panjang. Usul fikih, kaidah usul fikihnya itu adalah apakah qadha itu butuh perintah baru atau cukup perintah lama. Dalam kaidah usul fikih namanya halil qadha'u bi amrin jadid atau bi amrin qadim. Apakah qadha itu butuh perintah baru ataukah cukup perintah lama? Maksudnya, apakah harus ada dalil khusus qadha kayak karena safar, kayak karena sakit, itu kan jelas. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyam, itu kan dalil qadha khusus. Nah, ataukah enggak butuh dalil khusus? Kalau ada perintah wajib dijalankan, enggak dijalankan wajib mengqadha. Apakah cukup semacam itu? Itu masalah usul fikih yang berkepanjangan. Jumhur usuliyin mengatakan bahwa mayoritas ahli usul mengatakan bahwa perintah asal juga perintah qadha jika tidak dijalankan dan ketahuan tidak jalankannya. Ini mirip-mirip ya kawan dengan fikih sholat. Orang itu gak ngentai, gak apa itu umur 40 gitu tobat. Nah selama ini sholatnya arang-arang, sing pasti sholat id sholat. Ini kalau sholat jumatan sholat. Iku ini kapan malas ya orang. Ini sholat wajib ya, maghrib ya rada-rada sering. Nek zuhur ya sering gak. Nek subuh ya koyo gak tau. Pokoke gak jelas. Apakah mengqadha? Qadha itu butuh niat ya. Qadha itu butuh niat. Dia mau niat pakai apa? Wong gak jelas. Ini qadha sholat subuh. Mengqadha yang mana ini? Mengqadha yang mana? Berapa kali harus mengqadha subuh? Tatkala tidak memungkinkan untuk mengqadha, tidak memungkinkan untuk niat, maka berarti gugur darinya kewajiban. Gugur darinya qadha. Kewajiban dia memperbanyak taubat kepada Allah dan memperbanyak amal sunnah sejenis. Karena yang ditinggalkan adalah sholat, maka memperbanyak ibadah sholat sunnah untuk menebus kekurangan dia untuk yang sholat wajib tersebut. Wallahu a'lam. Setelah kita berbar. Nggih, monggo Ustaz. Memberikan zakat fitrah kepada saudara yang ada di luar kota. Maka ditelepon, ini kamu tak kasih zakat fitrah, terus diserahkan setelah beberapa hari ketika dia pulang. Sah. Pokoknya dia ditelepon, antum telepon, dia sudah menerimanya, kemudian dia mentaukilkannya kepada antum untuk nyimpennya. Ini kula tami nyani Mas, tapi simpenan dhisik nggih. Ya wis berarti selesai. Berarti nyani sekarang beras di tangan jenengan itu sudah bukan beras dari muzaki, sudah beras dari nyani wakil dari mustahik, itu dari mustahik. Yang paling penting akad. Yang paling penting itu nyani akad gitu ya. Itu diakadkan gitu. Itu diakadkan. Lah yang namanya diakadkan itu harus ngomong.
Nggak boleh kemudian iskis kanggo fulan. Wong ini di luar kota pokoknya kanggo fulan, kanggo fulan. Terus itu yang anak katakan itu belum taukil. Kenapa? Taukil itu butuh akad. Ini taukil, ini itu, ini butuh akad. Zakat tekomen jenengan. Jadi zakat kalau saya wong tua. Ya apa ya? Orang tua sama anak itu jalur usul sama jalur furu. Jalur usul sama jalur furu. Jadi kalau orang tua itu hidup dengan kita itu jelas. Kalau orang tua itu tidak hidup dengan kita, jelas dalam arti tidak boleh ya. Hidupnya satu rumah dengan kita maka itu nggak boleh. Kalau itu tidak hidup dengan kita, lalu dia bukan orang fakir miskin dan bukan yang lain, maka nggak berhak menerima zakat. Kalau orang tua kita itu fakir, maka kewajiban anak memberi nafkah. Kewajiban anak memberi nafkah dan tidak boleh memberikan zakat kepada yang wajib dia beri nafkah. Ngecepet saya. Orang tua itu kan ada dua kemungkinan. Melok orang tua anak misalkan melok aku, kan nggak boleh anak ngasihkan zakat kepada keluarga yang nafkahnya menjadi tanggungan anak satu rumah, itu jelas. Sekarang orang tua melok adik, Ustaz. Orang tua itu melok adik. Tatkala orang tua itu melok adik, maka ada dua kemungkinan. Melok adik sugih, wong tuane melok sugih. Berarti kan nggak boleh menerima zakat. Kenapa? Bukan orang fakir miskin dan juga bukan amil, bukan mu'alaf, bukan itu. Lah kalau dia itu miskin, anak yang sugih itu wajib untuk memberi nafkah dan tidak boleh memberikan zakat kepada keluarga yang dia wajib memberi nafkah. Yang wajib untuk memberi nafkah. Makanya itu sering kalau ada pertanyaan semacam itu, sampai ora pengen kayak wong tua ngenteni zakat. Yang punya tekomen, orang kayak wong tua mikir zakat. Jadi orang tua itu ya akhwat fitin azanillahu wa iyyakum, orang tua itu anta wa maluka li abi. Kamu dan hartamu milik bapak. Seandainya bapak jenengan teko-teko ning omah, terus ono opong sing apik, duwe baju sampeyan arep gawe salat hari raya. Nah, iki bajune apik, go bapak nggih. Ngono jambian gawe nggih, meskipun atine gak itu. Wajib ngomong nggih. Seandainya wong tua itu gak ngomong, langsung dijupuk ngono wae, gak dosa bagi orang tua. Gak dosa yang bagi orang tua. Hanya nih wong tua teman-teman yuk cintelno bajune sampean. Yani anta wa maluka ya. Tapi insyaallah nek wong Jawa gak ngono kok. Wong Jawa iku seneng nih anake sukses meskipun dhek susah. Itu selumai wong Jawa. Alhamdulillah kita berada di lingkungan semacam sehingga nerangno anta wa maluka li abik itu enteng namanya. Tapi di negeri-negeri Eropa bahaya itu kayak nerangno iki butuh di zawabit syar'inya. Zawabit syar'inya itu harus ada. Allah insyaallah subhanahu wa ta'ala ini ikhwan, jadi dengan ini kita selesaikan majelis ini di bulan Ramadan yang berbarokah ini. Adapun insyaallah taklim rutin kita tunggu berita dari ana karena ana harus menjalankan ibadah lain, ibadah silaturahim maksudnya ke Blitar dan ana nggak tahu pulang kapan. Jadi balik ke sini maksudnya balik setelah itu kapan nanti ana umumkan lagi di grup insyaallah. Kita mulai kajian rutin kita, kajian-kajian biasanya di luar Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan kita di atas Islam, di atas ilmu, di atas sunnah. Jadi menghidupkan dan menguatkan kita di atas Islam, di atas ilmu dan di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.